Oke, mari kita langsung selami pembahasan ini dan membongkar mesin penggerak sebenarnya di balik ketimpangan global. Hari ini kita akan membedah kerangka kerja peraih hadiah Nobel dari Darren Acemoglu dan James A. Robinson. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa negara bisa begitu makmur luar biasa, sementara yang lain seolah terkunci mati dalam jurang kemiskinan? Nah, Anda berada di tempat yang tepat. Kita tidak akan pakai tebak-tebakan di sini. Kita akan melihat bukti historis yang kuat tentang bagaimana dunia kita bisa menjadi sangat tidak setara. Untuk memecahkan misteri besar ini, mari kita mulai dari sebuah pagar. Bayangkan Anda berdiri di sana, melihat sebuah pagar yang membelah satu kota, benar-benar membaginya menjadi dua realitas yang sangat-sangat berbeda. Padahal mereka berbagi udara terik dan tanah berdebu yang sama persis setiap harinya. Kok bisa? Ini dia yang sering disebut sebagai paradoks Nogales, dan ini menggambarkan situasinya dengan brilian. Perbedaan kemakmuran ini sama sekali bukan soal siapa nenek moyang mereka atau seberapa subur tanahnya. Semuanya murni tentang perbatasan itu sendiri. Di utara perbatasan, di Nogales, Arizona, Anda melihat pendapatan tinggi, jalanan mulus, dan hukum yang tegak. Tapi melangkah sedikit saja ke selatan, ke Nogales, Sonora di Meksiko, realitasnya jungkir balik. Pendapatannya cuma sepertiga, kejahatan tinggi, dan penuh sejarah korupsi. Aturan mainnya benar-benar berbeda. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Institusi buatan manusia bukan kondisi alam yang jadi pendorong sejati nasib sebuah negara. Sederhananya, ini adalah aturan main. Aturan inilah yang bisa memotivasi Anda untuk berinovasi dan bekerja keras tiap pagi. Atau sebaliknya, aturan yang sama bisa membunuh semua motivasi itu karena hasilnya selalu dirampas. Aturan inilah yang menentukan bangsa itu makmur atau hancur. Bagian 1. Cetak biru kolonial. Bagaimana masa lalu membentuk masa kini. Mari kita mundur 500 tahun ke belakang untuk melihat bagaimana sistem ini dibangun. Kolonial Spanyol lewat tokoh-tokoh seperti Cortes dan Pizarro punya taktik yang brutal tapi sangat efektif buat mereka. Mereka menculik pemimpin lokal seperti Kaisar Atahualpa, lalu membajak sistem pajak dan kerja paksa yang sudah ada. Sistem ini benar-benar direkayasa hanya untuk satu hal, memeras habis-habisan kekayaan dan tenaga kerja demi segelintir elit sementara penduduk aslinya dibiarkan hidup di ambang kelaparan. Nah, yang bikin merinding adalah hantu dari sistem kerja paksa masa lalu ini masih mendikte siapa yang miskin dan siapa yang kaya hari ini. Ambil contoh dua provinsi bertetangga di Peru. Ratusan tahun lalu, Acomayo masuk dalam wilayah kerja paksa Mita, sedangkan Calca tidak. Hasilnya hari ini, Calca punya jalanan beraspal dan ekonomi yang jalan. Sebaliknya, Acomayo masih tercekik masa lalunya dengan jalan hancur dan kemiskinan ekstrim. Luar biasa kan? Sekarang coba kita geser sedikit ke utara. Inggris datang ke Amerika Utara membawa buku pedoman yang persis sama dengan Spanyol. Mereka tiba di Jamestown tahun 1607 dan ingin mengeksploitasi warga lokal. Tapi rencananya gagal total. Mereka nggak nemu emas dan warga lokal menolak dipekerjakan. Ini memicu krisis besar yang memaksa koloni Inggris putar balik secara radikal. Bayangkan tingkat keputusasaannya di masa kelaparan itu. Para pemukim literally mati kelaparan karena para elit menolak beradaptasi. Mereka bahkan sempat mencoba memberlakukan darurat militer. Pada akhirnya, mereka sadar akan satu kenyataan pahit. Anda sama sekali tidak bisa memaksa orang bekerja dengan todongan senjata di wilayah perbatasan yang terbuka luas. Orang-orang akan kabur. Menghadapi kehancuran koloni, mereka terpaksa mengambil langkah drastis. Mereka sadar, satu-satunya cara agar orang mau bekerja adalah dengan memberi insentif nyata. Jadi, mereka membagikan tanah menjadi hak milik pribadi dan memberi warga hak politik untuk melindungi tanah tersebut. Dan tanpa sengaja, keputusan yang lahir dari keputusasaan ini justru menanamkan benih bagi institusi demokratis di Amerika Serikat. Bagian 2. Teori-teori yang tidak berhasil. Membantah mitos, geografi, dan budaya. Sebelum kita bahas era modern, kita harus membongkar beberapa mitos yang sering banget dipakai para ahli untuk menjelaskan kemiskinan. Sering kan kita dengar, iklim tropis yang panas bikin orang malas, pertanian susah, dan banyak penyakit. Kedengarannya logis, tapi tunggu dulu, sejarah punya cerita yang sama sekali berbeda. Pembalikan nasib yang luar biasa ini membuktikan satu hal mutlak, geografi bukanlah takdir. Di tahun 1500, Kekaisaran Aztec dan Inca di wilayah tropis itu sangat kaya dan padat, sementara Amerika Utara masih beradab zaman batu dan sepi penduduk. Kenapa sekarang posisinya terbalik? Wilayah tropis itu jadi miskin secara spesifik karena mereka dijajah dan diekstraksi habis-habisan, bukan karena cuacanya panas.
Terus, ada mitos kedua yang gak kalah populer. Banyak yang bilang nilai budaya atau agama tertentu bikin sebuah negara susah maju. Wah, masa sih? Mari kita cek faktanya. Kalau kita lihat fakta sejarah, argumen budaya ini runtuh. Coba lihat Korea Utara dan Selatan. Budayanya sama, bahasanya sama, tapi nasib ekonominya menyimpang drastis nyaris dalam semalam cuma karena batas politik. Atau lihat kerajaan Kongo masa lalu. Mereka antusias beli senjata barat, tapi menolak pakai bajak tanah pertanian. Kenapa? Karena mereka nggak punya hak atas tanah. Apapun yang mereka tanam bakal dirampas raja. Jadi itu bukan karena mereka malas atau budayanya kolot. Itu murni perilaku rasional manusia yang terjebak di bawah sistem yang mencuri hasil keringat mereka. Bagian 3. Kekuatan institusi. Mengapa negara gagal saat ini? 52. Ya, itu adalah jumlah presiden yang bergantian berkuasa di Meksiko cuma dalam rentang tahun 1824 sampai 1867. Bisa dibayangkan? Periode itu penuh dengan kekacauan dan perebutan kekuasaan tanpa henti. Kondisi ini benar-benar menghancurkan kepastian hukum, dan jelas saja nggak ada yang berani berinvestasi jangka panjang. Dampaknya sangat fatal buat pengusaha biasa. Di awal abad ke-20, Amerika Serikat punya hampir 28.000 bank yang bersaing ketat ngasih pinjaman ke inovator. Tapi di Meksiko, cuma 2 bank milik elit politik yang menguasai 60% seluruh aset. Sistem ini sengaja dibikin untuk memblokir orang biasa dari akses modal. Nah, coba kita bandingkan jalan hidup 2 orang super kaya ini. Thomas Edison, dari keluarga sederhana, bisa kaya raya lewat ribuan paten, karena dia hidup di sistem inklusif yang melindungi ide dan mendanai inovasinya. Di sisi lain, ada miliarder Carlos Slim. Kekayaannya dibangun bukan dari menciptakan teknologi baru, tapi dari memonopoli pasar telekomunikasi di Meksiko berkat kedekatannya dengan elit politik dan memanfaatkan celah hukum untuk mematikan saingannya. Menariknya nih, pas Carlos Slim mencoba mengekspansi taktik monopolinya ini ke pengadilan Amerika Serikat, di mana sistem hukumnya adil dan perlindungan khusus bagi elit politik nggak mempan, dia benar-benar kalah telak. Dia didenda besar karena mencoba main curang di lapangan yang inklusif. Ini membawa kita pada konsep penting yang disebut perubahan bergantung pada jalur. Intinya gini, sistem yang ekstraktif nggak bakal tiba-tiba berubah jadi baik cuma karena ada teknologi baru atau internet. Nggak semudah itu. Para elit yang berkuasa cuma akan memodifikasi cara kerja mereka, menguasai sektor baru tersebut, dan terus memperkaya kelompok mereka sendiri di era yang baru. Jadi, apa sebenarnya formula untuk kemakmuran yang berkelanjutan? Sejarah membuktikan, ini baru terjadi kalau kekuasaan politik benar-benar didistribusikan ke tangan warga untuk mengontrol pemimpinnya. Harus ada jaminan hak milik buat semua orang, akses yang sama ke modal dan pendidikan, serta lapangan bermain yang adil. Sebuah sistem yang memungkinkan munculnya inovasi radikal atau apa yang disebut sebagai penghancuran kreatif. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Jika cetak biru untuk bikin sebuah negara makmur itu sudah sangat jelas dan terbukti secara historis, kenapa para elit penguasa di seluruh dunia masih mati-matian mempertahankan sistem yang bikin negaranya sendiri tetap miskin? Pikirkan itu baik-baik, karena ketegangan inilah yang masih mendikte wajah dunia kita hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan ini, dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.